Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Normalita Ismi, mahasiswa PPL Pendidikan Geografi dari Universitas Negeri Semarang. Bagaimana kabar semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar walaupun belajar masih daring di rumah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang perkembangan bumi dan sejarah kehidupannya melalui classroom. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu sekarang tentang mengenai teori perkembangan bumi dan bentukan-bentukan muka bumi hasil pergerakan lempeng tektonik. Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, yaitu diharapkan siswa dapat mendeskripsikan teori pembentukan planet bumi. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan teori pembentukan planet bumi. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan karakteristik bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan perkembangan planet bumi. Untuk cakupan materi yang akan kita pelajari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu teori perkembangan bumi. Yang kedua, ada bentukan-bentukan muka bumi hasil pergerakan lempeng tektonik. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teori perkembangan bumi. Bumi yang kita tempati sekarang ini tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Terdapat berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli yang menjelaskan tentang proses terjadinya bumi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada teori pengapungan benua yang dikemukakan oleh Albert Wegener pada tahun 1912. Teori ini itu mengemukakan bahwa sampai sekitar 225 juta tahun yang lalu, bumi itu terdapat satu benua dan satu samudra yang sangat luas. Benua ini dinamakan Pangea dan samudra yang luas tersebut dinamakan Pantalasa. Nah, benua tersebut itu mengalami pergerakan dan perpecahan membentuk benua-benua seperti sekarang ini. Teori ini didukung oleh berbagai bukti seperti berikut. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan garis pantai. Contohnya, kesamaan garis pantai antara benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika. Nah, apabila kedua benua tersebut disatukan, garis pantainya akan serasi satu dengan yang lainnya. Kemudian ada garis pantai benua Amerika Utara bagian timur mempunyai persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Contoh yang ketiga yaitu benua Afrika mempunyai persamaan yang mencolok dengan Asia bagian barat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kedua garis yang sama tersebut dulunya daratan yang berimpitan. Bukti yang kedua yaitu persebaran fosil. Kita dapat melihatnya melalui gambar berikut ini. Nah, fosil Sinognathus, suatu reptil yang hidup sekitar 240 juta tahun yang lalu dan ditemukan di Amerika Selatan dan benua Afrika. Kemudian ada fosil Mesosaurus, suatu reptil yang hidup di danau air tawar dan sungai sekitar 260 juta tahun yang lalu, ditemukan di Amerika Selatan dan benua Afrika. Kemudian ada fosil Listosaurus, yaitu suatu reptil yang hidup di daratan sekitar 240 juta tahun yang lalu, ditemukan di benua Afrika, India, dan Antartika. Kemudian yang terakhir adanya fosil Clossopteris, suatu tanaman yang hidup 260 juta tahun yang lalu, dijumpai di benua Afrika, Amerika Selatan, dan juga India. Bukti yang ketiga yaitu kesamaan jenis batuan yang dibuktikan dengan jajaran pegunungan di kedua sisi Samudra Atlantik, yaitu pegunungan Appalachia
serupa dengan jajaran pegunungan di Kepulauan Inggris dan Skandinavia dalam hal struktur dan juga umurnya. Terdapat kesamaan hal jenis dan struktur batuan di benua-benua tersebut. Satu hal yang menarik, kemiripan geologis tersebut hanya ditemukan pada batuan yang lebih tua dari zaman Kapur yang dimulai sejak 137 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, diyakini bahwa benua-benua sudah mulai terpisah dan bergeser saling menjauh pada zaman Jura atau sebelumnya, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Bukti yang keempat yaitu iklim purba. Nah, bukti ini itu sulit dijelaskan dalam konteks benua yang tidak bergerak karena wilayah iklim ditentukan oleh garis lintang setempat. Namun, jika benua-benua digabungkan seperti yang dikemukakan oleh Wegener, wilayah glasiasi akan menyatu dengan rapi di dekat kutub selatan. Arah aliran es purba dapat dijelaskan dengan mudah. Pola glasial purba dipertimbangkan sebagai bukti kuat pergeseran benua. Teori yang kedua yaitu teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Dwyer pada tahun 1884. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terdiri atas dua benua, yaitu pada yang bagian utara disebut sebagai Laurasia dan yang bagian selatan disebut sebagai Gondwana. Nah, kedua benua tersebut dipisahkan oleh laut sempit, yaitu yang dinamakan dengan Samudra Tethys. Akhirnya, untuk beberapa tahun kemudian, kedua benua tersebut mengalami retak-retak dan pecah sehingga menjadi benua yang ada seperti sekarang ini, yaitu benua Afrika, Australia, Eropa, Asia, Afrika, India, dan Antartika, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Teori yang ketiga yaitu teori konveksi. Ada yang tahu apa itu teori konveksi? Teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry H. Hess. Teori tersebut menyatakan di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar terdapat arus konveksi ke arah lapisan bumi yang berada di atasnya. Oleh karena itu, lava sampai ke permukaan bumi. Terbentuklah punggung tengah samudra atau mid-ocean rim dan messenger lapisan bumi yang lama. Nah, bukti kebenaran dari teori ini adalah adanya tanggul samudra atau mid-ocean ridge seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Teori selanjutnya yaitu teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Tozo Wilson yang menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer itu terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer yang terdapat arus konveksi menyebabkan lapisan litosfer di atasnya mengalami pergerakan. Nah, pergerakan lapisan ini tidak beraturan yang dikelompokkan menjadi 3 pergerakan lempeng, yaitu ada konvergen, divergen, dan sesar. Pergerakan lempeng yang pertama yaitu konvergensi. Konvergen merupakan gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Nah, bisa dilihat gambarnya di samping. Contohnya itu ada lempeng samudra yang menunjam, kemudian ada lempeng benua yang bergerak lurus, kemudian saling bertumbukan. Ini disebut sebagai pergerakan konvergensi. Contohnya, fenomena yang dihasilkan dari gerakan konvergen yaitu terbentuknya palung laut, terus pembengkakan tepi lempeng benua yang akan membentuk deretan pegunungan, dan terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi. Pergerakan lempeng yang kedua yaitu divergen. Divergen adalah gerakan saling menjauh antara lempeng tektonik. Contohnya bisa dilihat di samping. Nah, untuk gerakannya yaitu seperti ini. Ini ada lempeng benua 1 dan lempeng benua kedua. Itu gerakannya saling menjauh. Nah, ini disebut sebagai divergen. Untuk contohnya,
fenomena yang terjadi akibat divergen yaitu adanya perenggangan lempeng yang disertai dengan tumbukan di daerah, kemudian ada pembentukan tanggul dasar samudra, kemudian ada aktivitas vulkanisme di laut, dan aktivitas gempa. Yang terakhir ada sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan saling bergesekan atau berlawanan arah antara lempeng tektonik. Gambarnya bisa dilihat di samping. Nah, untuk pergerakan lempengnya itu ada lempeng benua 1 dan 2, kemudian saling bertemu tetapi tidak bergeser, hanya melewati saja. Nah, materi yang kedua yaitu bentukan-bentukan muka bumi hasil pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama ada bentukan pada batas lempeng konvergen. Bentukan muka bumi yang terjadi pada batas lempeng konvergen yaitu lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra adalah rangkaian busur gunung api yang arahnya sejajar dengan arah palung. Nah, cekungan busur belakang berkembang di bagian belakang busur gunung api. Contohnya yaitu rangkaian gunung api di Kepulauan Filipina yaitu hasil tumbukan lempeng laut Filipina dan lempeng samudra Pasifik. Bentukan konvergen yang kedua yaitu lempeng samudra dan lempeng benua yang saling menunjam akan membentuk muka bumi yang dicirikan oleh adanya palung, prisma akresi, cekungan belakang. Contohnya itu seperti Kepulauan Indonesia. Dan untuk bentukan muka bumi konvergen yang ketiga adanya lempeng benua yang bertemu dengan lempeng benua. Nah, contohnya itu ada pertemuan lempeng India dengan lempeng Eurasia menghasilkan jalur pegunungan Himalaya. Bentukan pada batas lempeng divergen yaitu bentukan muka bumi yang dihasilkan pada batas lempeng divergen yaitu lempeng benua mengalami pemekaran sehingga terbentuknya laut baru. Contohnya yaitu pematang tengah laut yang memisahkan benua Amerika dan benua Afrika, Laut Merah, dan retakan yang terjadi di Afrika Timur bagian utara. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan ulangan harian geografi di Classroom. Untuk minggu depan, jangan lupa dicek Classroom-nya ya. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.